Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Dwi Ayu Lestari dengan NIM 190510500144. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syiah Kuala. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SPSS. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik yang cukup tinggi serta memiliki sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga cara pengoperasiannya sangat mudah dipahami. Nah, pertama kita harus memiliki data terlebih dahulu seperti nama, responden, jenis kelamin, hingga dengan konsumsi, beserta dengan data-data penjelasan dan angkanya. Seperti ini. Data ini bisa berasal dari Microsoft Excel, bisa juga berasal dari kita sendiri. Kita bisa mengetiknya langsung di SPSS. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pemindahan data dari aplikasi Excel menuju ke SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka data Excel yang sudah berisi data-data kita. Nah, setelah data di Excel ini nampak, kemudian kita copy dari nama sampai dengan data ke-18 sampai ke 1300. Kita copy. Kemudian kita menuju ke aplikasi SPSS. Nah, ini sudah nampak aplikasinya seperti ini. Pada tampilan SPSS ini terdapat dua halaman, yaitu halaman data view dan halaman variable view. Pada halaman data view, di sini kita paste, klik kanan, kemudian klik paste. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini datanya masih berantakan. Kita harus rapikan terlebih dahulu. Untuk membuat judulnya, seperti variabel 1, variabel 2, sampai dengan variabel 6, kita ubah dengan mengklik variabel view. Nah, di sini sudah muncul. Pada bagian nama, pada kolom nomor 1 tertulis variabel 01, kita ubah menjadi responden. Pada kolom kedua, kita ubah menjadi jenis kelamin. Sebenarnya ada beberapa aturan dalam pemberian nama variabel ini, seperti tidak boleh menggunakan spasi, dan di sini jenis kelamin ini kita tidak boleh menggunakan spasi, maka kita harus menggunakan underscore seperti ini. Nah, pada tahap selanjutnya, pada variabel ketiga kita ubah menjadi pendidikan, pendataan, lalu keenam kita ubah menjadi konsumsi. Nah, selanjutnya adalah tipe. Sebenarnya ada beberapa tipe yang digunakan dalam aplikasi SPSS. Salah satunya yaitu string ini. Nah, berikut adalah variabel tipe. Mulai dari numerik hingga restricted numerik. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah numerik dan string. Kita klik OK. Di sini tipenya menggunakan numerik. Pada responden kita menggunakan string karena kita memasukkan huruf, bukan angka. Nah, di sini pada data responden kita menggunakan huruf. Namun pada jenis kelamin hingga dengan konsumsi kita menggunakan angka. Maka pada variabel view, pada tipe nomor 2, jenis kelamin hingga konsumsi kita ubah menjadi numerik. Nah, kita ubah menjadi numerik. Di sini sudah terlihat tipenya mulai dari string hingga dengan numerik. Nah, setelah itu kita masuk ke width. Width di sini adalah banyaknya karakter yang biasanya berkaitan dengan kolom.
Nah, width ini disesuaikan dengan lebar data. Sebagai patokan, biasanya data itu berupa angka dengan karakter yang terpanjang. Seperti pada nama Lucy Dwi Ayu Lestari ini ada sekitar 17 kata, tapi pada width ini kita lebihkan sedikit menjadi 20 kata. Begitu juga seterusnya dengan jenis kelamin hingga dengan konsumsi. Selanjutnya adalah desimal. Nah, desimal ini digunakan untuk menentukan berapa angka desimal setelah tanda koma. Pada data view ini mulai dari jenis kelamin hingga konsumsi. Di sini kita hanya menggunakan satu angka saja dan kita tidak menggunakan dua angka di belakang koma. Lalu kita ubah di sini menjadi 0. Ini kita ubah menjadi 0. Ini kita tidak menggunakan desimal. Nah, sehingga setelah kita ubah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya ada label. Nah, label ini merupakan penjelasan dari kolom. Mulai dari responden. Responden ini merupakan nama responden. Kemudian, jenis kelamin ini merupakan, kita samakan saja ya jenis kelamin. Kemudian untuk umurnya dalam tahun. Lalu pendidikan, di sini pendidikannya tetap ya. Pendapatan, tetap. Lalu konsumsi. Nah, kemudian di sini ada values. Nah, values ini merupakan kode yang diberikan jika variabel yang digunakan adalah kategori. Misalkan di sini ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini ada nomor 1 itu bisa kita gunakan sebagai laki-laki. Lalu di add, kemudian untuk nomor 2 adalah perempuan. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk pendidikan, 1 adalah SD, kita add. 2 adalah SLTV, kita add. 3 adalah SLTA. 4 adalah D3. 5 adalah S1. Kemudian kita add. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk responden kita kosongkan. Lalu untuk umur juga kita kosongkan, pendapatan dan konsumsi kita juga kita kosongkan. Maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita lihat di data view. Nah, akan muncul jika kita klik values label. Nah, akan seperti ini. Nah, di sini angka 999 dan pada kolom pendapatan dan konsumsi kita ganti di musim. Di sini pendapatan kita di script 9999, klik OK. Kemudian konsumsi juga diklik 999. Oke. Nah, di sini dapat dilihat untuk pendapatan dan konsumsi bernilai 9999. Hal ini menunjukkan bahwa data ini tidak dilakukan analisis atau perhitungan. Selanjutnya adalah kolom. Nah, kolom di sini adalah lebar tempat nama tempat dari name. Besarnya minimal sama dengan nilai width. Seperti pada responden, kita bisa tarik seperti ini. Gitu.
Nah, di sini berubah sendiri. Selanjutnya ada align. Align ini berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel. Di sini ada tersedia 3 pilihan, left, right, dan center. Left ini adalah penulisan rata kiri. Right adalah penulisan rata kanan, dan center adalah penulisan rata tengah. Di sini untuk responden kita gunakan left, lalu jenis kelamin kita gunakan center, untuk umur kita gunakan center, pendidikan kita klik center, pendapatan kita klik right, dan konsumsi kita klik right. Selanjutnya adalah measure. Nah, measure ini adalah skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan. Di sini terdapat 3 tipe, yaitu nominal, scale, dan ordinal. Nah, ini scale, ordinal, dan nominal. Untuk mengubah skala pengukuran, kita klik pojok kanan scale ini, bisa diklik di pojok kanan. Untuk responden kita ubah menjadi nominal, karena untuk data string tidak ada pengukuran. Lalu untuk jenis kelamin kita ubah menjadi nominal. Lalu untuk umur ini ubah menjadi scale, pendidikan ubah menjadi ordinal, karena pendidikan itu berjenjang seperti SD, SMP, SMA, hingga S1. Untuk pendapatan dan konsumsi ini kita pakai scale karena bisa diukur. Begitu juga dengan konsumsi juga menggunakan scale. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini terlihat seperti ini ya. Nah, pada jenis kelamin dan pendidikan yang awalnya berupa angka bisa kita ubah menjadi huruf seperti ini dengan mengklik value labels. Selanjutnya kita akan mencari output dengan yang pertama kita harus lakukan pilih analyze di bagian sini, lalu pilih descriptive statistik, lalu descriptive, dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan menghitung umur, kita klik tanda panah ke kanan, pendapatan, dan konsumsi kita klik ke kanan. Lalu kita pilih option. Nah, di option ini ada mean, sum, standard deviation, hingga SE mean. Kita klik semuanya. Mean di sini adalah rata-rata dan sum ini adalah jumlah summary. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini sudah terlihat mulai dari ini pendapatan, konsumsi. Sudah terlihat range statistik, minimum, maksimum, sum, mean, standard deviation, dan variance. Lalu kita simpan dengan mengklik file, lalu save. Kita klik ke tempat yang diinginkan. Kita beri nama. Nah, setelah kita beri nama seperti ini, kita bisa simpan dengan mengklik save. Nah, datanya sudah tersimpan. Dan tahapannya sudah selesai. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.